Tim Polda Sumatera Utara terus menggali keterangan sejumlah saksi dalam kasus penganiayaan anak perwira polisi terhadap korban Ken Admiral. Hari ini saksi dari pihak korban dijadwalkan hadir untuk menjalani pemeriksaan. Berikut liputan Dana Pangaribuan dan juru kamera Edi Sembiring dari Mapolda Sumatera Utara. Pemirsa, kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral yang dilakukan oleh tersangka Aditya Hasibuan masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Polisi tengah memintai keterangan sejumlah saksi. Ada lebih dari 10 saksi yang sudah diperiksa. Dan hari ini pemeriksaan kembali dilakukan terhadap beberapa pihak atau saksi dari pihak korban. Dan mengetahui seperti apa perkembangan pemeriksaan terhadap saksi dari pihak korban ini, langsung saya berbincang dengan tim kuasa hukum dari keluarga korban dengan Bang Irwansyah Putra Nasution. Bang Irwansyah, boleh disampaikan untuk hari ini siapa saja yang diperiksa dan kemudian apa saja materi yang mungkin akan ditanyakan oleh pihak penyidik kepada para saksi? Baik, terima kasih. Hari ini ada 3 orang yang menjalani pemeriksaan tambahan. Itu terkait dari yang melihat langsung dari peristiwa yang ada di TKP. Sampai sekarang pemeriksaan masih berlangsung ya, dari jam 4 sore tadi sampai sekarang. Nah, kalau ditanya berapa pertanyaan, masih belum bisa kita simpulkan ya. Pastinya pertanyaan seputar misal dia mengetahui apa yang terjadi di TKP, terus persoalan siapa aja terduga pelaku penganiayaan, terus siapa aja yang menghalangin dalam proses pengeraian tersebut. Terus kan informasi dari korban dan juga saksi kan juga ada orang yang membawa senjata, dan di situ itu juga harus diperiksa. Jadi itu dijelaskan pada penyidik. Pak, ini boleh sampaikan siapa saja yang diperiksa? Apakah perempuan yang ada dalam percakapan antara tersangka dan korban juga turut diperiksa dalam hal ini? Baik, yang diperiksa itu yang pertama inisialnya SH, yang kedua R, dan yang kedua Y di situ. Artinya ada 3 orang yang diperiksa. SH ini sendiri sudah dikatakan sudah di atas usia remaja atau seperti apa? Ya, SH ini kenapa diinisialkan karena masih di bawah umur ya. Di situ. Sedangkan yang 2 lagi sudah melewati 18 tahun lah begitu. Termasuk juga yang dimintai keterangan untuk tambahan berita acara pemeriksaan ibu korban, ibu dari Ken. Artinya ada 4 orang yang diperiksa termasuk ibu korban. Untuk ibu korban sendiri apa saja yang dimintai keterangan? Kalau ibu korban juga dari proses yang katanya kan ada perdamaian, itu ada diklarifikasi tidak ada perdamaian. Terus kan ada yang viral toh persoalan dari rangkaian pemeriksaan yang di Polrestabes maupun yang di sini. Pada prinsipnya kita mengapresiasi kinerja penyidik karena karena sudah ada yang ditetapkan tersangka. Tapi kita juga berharap berdasarkan 2 alat bukti yang diatur dalam KUHP dan dari saksi-saksi, kita sangat berkeyakinan lah ada tersangka lainnya. Karena dari keterangan saksi dan korban tidak hanya satu pelaku. Menghalang-halangin itu juga kan upaya untuk dari orang melerai kan di situ. Misalnya seperti dari video yang beredar bagaimana AKBP AH menghalangin dari saudaranya Ken untuk melerai. Itu kan upaya menghalang-halangi. Udah cukup unsur menurut kita dalam tindak pidananya, sehingga kita sangat berkeyakinan dan berharap penyidik segera mengumumkan berdasarkan 2 alat bukti apakah ada tersangka baru atau tidak di situ. Mungkin yang perlu dikonfirmasi adalah benarkah SH ini adalah salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara korban dan juga tersangka? Ya, saya pikir bukan persoalan pemicu ya, karena kan apapun masalahnya tidak membolehkan seseorang untuk melakukan penganiayaan terhadap siapapun di situ. Persoalan misalnya ada chat, ada hubungan kedekatan antara SH dengan korban atau apapun itu, kan seharusnya bisa diselesaikan permasalahannya secara bijaksana. Nah, kasus ini kan viral kan karena videonya beredar, tapi orang tua Adit bukannya malah memisah atau melerai, malah menyuruh ya kan, menghalang-halangin dan memberikan arahan kepada anaknya Adit, bagian sini yang dipukul, gunakan judonya, gunakan seperti ini. Sebagai seorang tua yang bijaksana, seharusnya dia melarang dan menyelesaikan masalah itu secara baik dan bijaksana. Mungkin yang terakhir, ini kan ada teror yang mungkin terjadi di rumah korban sendiri. Ada pelemparan semacam jeruk dan kemudian bunga-bungaan. Ini seperti apa Bang menanggapinya? Baik,
Itu bukan hanya jeruk purut yang dilempar, tapi ada juga batu. Tapi yang pastinya kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Dirkrimum pasca terjadi teror, ya kan, pihak kepolisian Polda Sumut dalam hal ini Dirkrimum sudah menempatkan orang untuk menjaga rumahnya. Ya sekitar 6 atau 7 orang personel yang akan berjaga setiap hari. Makanya kita sangat mengapresiasi karena pihak kepolisian dalam hal ini memberikan pelayanan yang maksimal untuk memberikan perlindungan kepada keluarga korban. Oke, baik. Terima kasih Bang Irwan atas informasinya. Dan pemirsa, memang saat ini pemeriksaan terhadap saksi-saksi masih terus dilakukan, termasuk ada 3 orang yang merupakan rekan dari korban Ken Admiral, dan juga ada pemeriksaan tambahan yang dilakukan terhadap ibu korban Elvi Indri. Dan hingga saat ini proses pemeriksaan masih terus berlangsung, dan tentunya pihak dari keluarga korban berharap kasus ini dapat dituntaskan seterang-terangnya dan juga mendapatkan keadilan. Demikian dari Medan, Sumatera Utara, dan Apang Haribuan, Edi Sumpiring, jurnalis Media Group Network.